Saudara-saudara, kita telah membahas soal dilema manusia berdosa. Kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini berdosa dan tidak mungkin bebas dari tuntutan keadilan Allah. Namun melalui kasih-Nya yang besar, Allah telah melakukan terobosan penegakan keadilan dengan cara penanggungan. Yesus Kristus menjadi korban penebusan atas dosa-dosa manusia. Tuntutan keadilan ditanggungkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapat pembenaran di hadapan Allah. Karena itu pada bagian ini, kita akan membahas karakteristik dari pembenaran yang dilakukan oleh Allah kepada manusia berdosa. Istilah pembenaran dalam bahasa Ibrani dikenal kata tzedek. Artinya secara yuridis menjelaskan status seseorang yang selaras dengan tuntutan hukum atau mengubah keadaan atau kondisi seseorang sehingga ia dianggap benar. Dalam bahasa Yunani dikenal kata diakios, artinya tindakan mengumumkan secara hukum bahwa syarat hidup telah dipenuhi oleh seseorang. Dalam perspektif ini, pembenaran artinya tindakan yuridis Allah berdasarkan pengorbanan Kristus yang menetapkan bahwa semua tuntutan hukum manusia berdosa telah dipenuhi di dalam Kristus. Mengapa pembenaran itu penting bagi kita? Karena pada suatu saat nanti manusia akan dituntut di hadapan tahta pengadilan Allah. Yakobus 2 ayat 13 berkata, "Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Manusia akan berdiri di hadapan Allah sebagai terdakwa yang harus diadili. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 berkata, "Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?" Saudara-saudara, banyak cara telah dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk mendapatkan pembenaran dan penghapusan dosa. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mempersembahkan korban binatang, sesajen, dan lain-lain untuk mendapatkan pengampunan dosa dari ilah-ilah yang mereka percayai. Yang lebih aneh adalah, pada masa kini ada beberapa orang Kristen yang melakukan konsep penghapusan dosa dengan cara dan logika manusia. Mereka pergi ke gereja atau melakukan berbagai bentuk perbuatan baik sekedar untuk menenangkan perasaan bersalah yang mereka alami. Mereka menjadi sedemikian sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi, berusaha mendapatkan jabatan-jabatan gerejawi seperti majelis jemaat, menjadi pendeta, menjadi pengerja, menjadi aktivis gereja, dan semua itu adalah untuk mendapatkan penghapusan dosa. Di mana-mana manusia berusaha mencari jalan pembenaran menurut logika yang terbatas. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua perilaku dan usaha manusia dari sisi praktek keagamaan manusia dapat membuatnya benar di hadapan Allah? Jawabannya adalah, manusia dinyatakan benar di hadapan Allah hanya melalui kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, "Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
Lalu 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, agama tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah orang benar. Manusia juga tidak dapat menilai bahwa kita adalah orang benar. Ilmu pengetahuan, gelar akademis tidak dapat membenarkan kita. Hanya Kristus yang dapat menjadikan kita benar di hadapan Allah. Ada beberapa kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab tentang pembenaran. Yang pertama, pembenaran didapat melalui iman kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 berkata, Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Darah Kristus adalah dasar utama pembenaran, dan iman adalah alat atau saluran di mana kita menerima anugerah kebenaran. Jadi apakah yang harus kita perbuat supaya kita selamat? Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Perhatikan saudara-saudara, kita tidak diselamatkan karena iman dalam konsep yang umum. Kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Konsep penyelamatan pernah diterapkan dalam Perjanjian Lama sebagaimana diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa ular pada tiang sebenarnya merupakan bayangan dirinya di kayu salib. Bagaimana orang diselamatkan dalam kaitannya dengan ular tersebut? Bilangan 21 ayat 8 berkata, Setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Dengan demikian, pembenaran akan terjadi apabila seseorang mengarahkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Kedua, pembenaran dilakukan melalui darah Yesus. Dalam Roma pasal 5 ayat 9, Rasul Paulus berkata, Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini berarti bahwa pembenaran diproses atas dasar tebusan yang lunas terbayar sebagai dasar untuk menegakkan keadilan. Dengan kata lain, ketika Allah membenarkan seseorang, Allah tidak melihat orang itu, yaitu orang berdosa. Sebaliknya, Allah melihat darah Kristus yang telah ditumpahkan. Allah membenarkan seseorang bukan karena ia berbuat baik. Secara khusus dalam Roma pasal 4 ayat 5 dikatakan, Allah membenarkan orang durhaka. Ini adalah perkataan yang benar-benar luar biasa. Sebab sangatlah tidak mungkin membenarkan orang durhaka dan pembuat kejahatan. Namun Allah melakukannya melalui korban darah Kristus. Tidak ada alasan apapun di dalam diri manusia yang membuat Allah membenarkannya. Seperti halnya penyesalan seorang terdakwa atas kejahatannya tidak membatalkan tuntutan hukum. Hanya darah Yesus yang dapat menebus dosa manusia. Jadi darah Kristuslah yang menjadi jaminan keselamatan manusia. Dalam Perjanjian Lama, konsep keselamatan dapat kita lihat pula ketika malaikat maut melewati Mesir pada malam Paskah. Allah hanya mencari satu hal, yaitu darah di ambang pintu. Keluaran pasal 12 ayat 13 mencatat, Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu,
maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kematian menimpa orang-orang Mesir dan menyelamatkan orang Israel. Hal yang sama juga akan dialami oleh mereka yang tidak mendapat jaminan keselamatan di dalam darah Kristus. Ketiga, pembenaran tidak mempunyai batasan atau tingkatan. Jika kita memperhatikan Alkitab King James Version, Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan secara terus-menerus dalam kehidupan daging, melainkan yang berjalan secara terus-menerus menurut keinginan Roh." Jika kita adalah milik Kristus, kita dibenarkan 100% di dalam Dia. Tidak ada penghukuman untuk kita. Dan kebenaran yang kita miliki dalam pandangan hukum Allah bukan hanya baik. Itu adalah kebenaran Kristus dan juga kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam diri kita. Sebab telah dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, pembenaran tidak memiliki batasan. Pembenaran kita sempurna dan mutlak. Pada bagian lain, kita temukan kebenaran ini dalam Roma pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata, "Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Allah tidak pernah mengungkit pelanggaran atau dosa-dosa kita di masa lalu. Dosa kita telah dihapus dan Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Allah hanya bisa melakukan hal ini karena hutang dosa kita telah ditanggung dan ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh karena ketaatan Yesus Kristus yang sempurna sebagai manusia, Ia telah mengerjakan kebenaran di mata Allah yang diletakkan di dalam hidup kita. Kristus mengambil tempatnya sebagai Adam terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Roma 5 ayat 19 berkata, "Sebab sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar." 4. Pembenaran dilakukan sekali untuk selamanya. Hal ini berarti bahwa pembenaran menempatkan kita pada posisi yang baru dan status yang baru. Jaminan keselamatan tersedia bagi kita yang telah menerima pembenaran. Pembahasan mengenai pembenaran dan karakteristiknya memiliki wilayah dan cakupan yang luas. Sehingga hal itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai persepsi yang kalau kita tidak hati-hati berpotensi membelokkan kita pada pemahaman yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Dalam rangka itu, untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, saya mengajak kita untuk memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.